Sapa Indonesia Pagi, saudara, ada informasi dari kantor SAR Maumere yang mengerahkan KM SAR Punta Dewa dan puluhan regu pencari menuju Labuan Bajo untuk membantu pencarian 4 turis Spanyol yang hilang di perairan Taman Nasional Komodo. Untuk mempercepat pencarian korban tenggelamnya wisata Putri Sakinah, Basarnas mengirimkan 1 kapal pencari berukuran besar, yakni KM SAR Punta Dewa dari Maumere. Tak hanya itu, regu penyelam juga diturunkan guna menyisir sekitar perairan Taman Nasional Komodo. Yang kita berangkatkan dari Maumere itu adalah memang kapal dari wilayah kerjanya Kantor Pencarian Pertolongan Maumere, termasuk di Labuan Bajo. Dengan kita menggerakkan kapal menuju ke lokasi untuk menambah kekuatan personil di dalam proses pencarian. Untuk koordinasi yang kita lakukan dari awal, pada saat awal kejadian sudah kita laksanakan koordinasi dengan kapal-kapal yang melintas, dan termasuk juga nelayan pada saat kita melaksanakan pencarian. Tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah meninggalkan duka bagi keluarga 4 wisatawan asal Spanyol yang masih dalam pencarian. 4 korban yang hilang adalah Fernando Martin Carreras, pelatih tim B wanita Valencia FC, beserta 3 anaknya. Sementara istri dan 1 anak perempuan Martin berhasil selamat. Keluarga berharap Martin dan 3 anaknya segera ditemukan. First of all, from the bottom of our heart, we want to say thank you to all the people and all the groups that are involved in the rescue and from the search and the rescue mission. Thank you very much again. Without you, will be no hope. But keep pushing. Sementara itu, tim sepak bola Valencia FC juga menyampaikan duka yang mendalam atas peristiwa kecelakaan kapal tersebut. Kapal wisata Putri Sakinah yang membawa 11 penumpang tenggelam di perairan antara Pulau Komodo dan Pulau Padar pada Jumat malam. 7 korban selamat, yakni 2 turis asal Spanyol, 4 kru kapal, dan 1 pemandu wisata. Menyusul insiden kecelakaan kapal wisata Pinisi yang mengakibatkan hilangnya 4 turis Spanyol, Kementerian Pariwisata melarang sementara perjalanan kapal wisata di wilayah Labuan Bajo. Pemerintah melalui kantor Kesyah Bandaran Labuan Bajo sudah menutup sementara layanan surat persetujuan berlayar untuk tujuan Padar Komodo dan juga sekitarnya. Kami mengimbau kepada seluruh operator kapal wisata agar mematuhi arahan ini serta menghindari aktivitas wisata bahari hingga keadaan dinyatakan aman. Hingga saat ini pencarian masih terus dilakukan. Upaya menemukan korban dilakukan tim SAR di radius 5 mil laut dari lokasi tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah. Citos Natun, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, kemudian apa informasi terbaru pencarian 4 turis Spanyol korban kapal tenggelam di perairan Labuan Bajo? Kita langsung bergabung dengan Biro Kupang Kompas TV, ada jurnalis Kompas TV Citos Natun. Citos, selamat pagi. Ini bagaimana dengan pencarian korban hilang saat ini? Apakah fokus pencarian ini diperluas? Selamat pagi Ian dan juga saudara. Memang untuk fokus pencarian dari 4 warga negara Spanyol yang masih hilang ini, berdasarkan informasi yang kami peroleh sejak kemarin di hari ketiga pencarian, memang belum berhasil menemukan 4 warga negara Spanyol ini. Dan pada hari ini fokusnya sama, yaitu pada radius 5 nautical mile dari lokasi kejadian tenggelamnya kapal Putri Sakinah. Dan memang hari ini kami mendapat informasi dari Kota Labuan Bajo bahwa pagi tadi tim pencari telah bergerak dari pelabuhan yang ada di Kota Labuan Bajo menuju ke perairan Taman Nasional Komodo, yakni sekitar antara Pulau Komodo dan Pulau Padar begitu. Dan memang seperti skenario yang kemarin dilakukan adalah melihat bagaimana visibility dan juga cuaca yang ada di sana, karena memang kita tahu di sana cuaca kurang berabad begitu, karena memang
ada hujan dan juga gelombang tinggi yang masih terjadi di sana. Dan kemungkinan besar hari ini akan diterjunkan para penyelam yang memang sudah siapkan dari TNI Polri, dan juga para penyelam master yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo. Ian. Ya, Anda menyebutkan tadi ada sejumlah kendala termasuk cuaca, hujan dan juga lain-lain. Selain juga cuaca, karena hingga saat ini masih belum ditemukan, ada kendala apa saja, apalagi yang ditemukan oleh tim penyelam dan juga tim pencari di sana? Baik, untuk kendala sendiri, Ian, memang sejak kemarin penyelam sudah diterjunkan untuk menyisir lokasi-lokasi atau spot-spot yang sudah diidentifikasi diduga korban itu berada. Dan memang kemarin visibility dan juga arus bawah laut yang begitu kencang atau penyelaman dilakukan tahap menunggu agar arus laut yang kencang dan juga gelombang tinggi di sekitar perairan atau di pencarian itu bisa reda. Dan memang kemarin juga tim SAR atau Basarnas Maumere mengirimkan satu kapal besar yang memang dikhususkan untuk mencari, membantu upaya pencarian dengan muatan yang begitu besar seperti jika dibandingkan dengan kapal yang sebelumnya, sehingga memang upaya pencarian di sekitar lokasi lebih efektif, lebih efisien. Dan memang hambatan yang kita pantau di sana masih juga tadi pagi terjadi mendung dan diperkirakan akan hujan pada siang hari, hingga diharapkan kondisi-kondisi ini tidak membahayakan ataupun tidak membuat pencarian ini terhambat. Iya. Ya, sejumlah kendala ditemukan oleh tim SAR dan juga tim penyelam. Bukan hanya cuaca, tadi juga disebutkan ada arus bawah laut yang juga turut menjadi kendala dalam pencarian ini. Kemudian juga ada diturunkan satu kapal besar agar pencarian bisa dilakukan secara maksimal. Terima kasih jurnalis Kompas TV Citos Natun atas laporan langsungnya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali.